Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Kita teruskan lagi novel yang berjudul Aku Mencintai Suamimu Mbak karya Paparha. Dewi berlari di bawah derasnya air hujan. Rasa takut membuatnya tak berhenti walau sejenak. Pria yang telah tidur dengannya tadi pasti kini tengah mengejar dan tidak akan berhenti hingga kemauannya terkabul. 5 tahun hidup bersama Johan cukup membuatnya tahu karakter asli pria itu, lembut namun keras dengan kemauannya, lebih jika menyangkut harga diri. Terus berlari wanita itu bahkan tidak peduli tubuhnya ngecap sempurna karena pakaian tipisnya telah kuyup. Hujan menjadikan suasana sepi, hanya lalu lalang beberapa motor dengan kecepatan lebih hingga membuat mereka tidak memperhatikan keberadaan Dewi di jalanan. Kilatan cahaya dari langit dan gemuruhnya membuat wanita hamil itu tersentak kaget beberapa kali. Tidak! Sampai di tikungan jalan wanita ayu itu menjatuhkan tubuhnya dengan tangan menangkup wajah karena silaunya lampu diiringi suara derit ban yang panjang diikuti klakson sebuah mobil mewah. Jalan terlampau licin, pengemudi itu kesulitan mengendalikan mobilnya di saat tiba-tiba ada seseorang di depan sana. Kita beralih ke Farahna. Gadis itu kini tengah memasuki rumah dengan pakaian yang 80%-nya basah meski telah memakai mantel hujan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Non. Seorang pelayan menyambut kedatangannya. Perlu sesuatu, Non? Enggak, Bi. Terima kasih. Nanti kalau enggak tahan laparnya saya ke dapur. Hehe. Oh, baik, Non. Saat hendak naik ke deretan anak tangga, Farhan datang dari ruang tengah membuat wanita itu menghentikan langkahnya. Loh, tidur di sini lagi? Iya, ayolah ngobrol sebentar. Iya mas. Bentar ya, ganti baju dulu. Habis bicara jangan lupa traktir aku. Farahna berlari kecil menuju kamarnya di lantai 2. His, gak berubah tuh anak, lirih Farhan sembari meninggalkan tempatnya. Setengah jam berikutnya, Farahna kembali turun dengan hanya mengenakan kaos panjang dengan rok sedengkul. Kebiasaan yang sudah lama ia lakukan saat di rumah apabila malam dan pekerja laki-laki kembali ke kamar yang disediakan untuk mereka dengan rumah terpisah. Menuju dapur, rupanya Farhan sudah duduk manis menikmati secangkir kopi. Wanita dengan rambut hitam lurus itu membuka kulkas. Elah sudah di sini. Hati-hatilah mas. Meski mas doyan banget sama kopi, dibatasin minumnya. Apalagi malam begini, bisa-bisa kena insomnia terus mikirin bini orang. Dahi Farhan mengerut. Bini orang? Apa jangan-jangan kamu tahu apa yang akan aku bicarakan? Mas mau bicara apa? Wanita itu tidak jadi menyeruput jus yang tidak terlalu dingin karena lemari es di setel dengan temperatur rendah. Terang saja aku nggak tahu. Aku kan bukan dukun. Soal Rani, seketika Farahna meletakkan gelas di tangannya. Maksud mas tahu soal Rani, Johan dan Dewi? Nah, seru pria yang duduk di seberang Farahna dengan menjentikan jari. Adiknya sampai menutup mata karenanya. Farahna menarik napas panjang. Mau gimana lagi, Qadarullah? Kali ini ia meminum jus alpukatnya hingga setengah gelas, lalu mengaduk-ngaduk sisanya. Jadi, apapun yang Mas rencanakan, dan itu masih istri orang. Haha, kamu beneran mirip dukun, nak. Farahna geleng-geleng. Aku baru sadar, maksud Mas di rumah sakit pada Johan. Aku serius, nak. Farhan menyambut ucapan Farahna cepat. Wanita itu mencebik. Ya, boleh. Berdoa saja, Mas, supaya mereka berdua segera pisah. Aku juga kasihan sama Rani. Farhan manggut-manggut. Bukannya kamu pernah bilang, nak, ada ranah pilihan manusia? Alis Farhana tertaut mendengar pernyataan sang kakak. Nah, aku memilih mengambil kesempatan untuk membahagiakan Rani. Farhana memutar bola mata malas. Ya, terserah Mas lah. Tapi kudu ingat Mas, tetap jaga interaksi ya. Walau bagaimanapun, kalian bukan mahram. Dan memisahkan dua orang saling mencintai itu dosanya gede banget loh Mas. Saling mencintai. Walaupun Rani tahu sifat jahanam Johan. Farhana mengedikkan bahu, tapi langsung menggebrak meja begitu sadar maksud kakaknya. Mas, apa Mas berniat menceritakan pada Rani? Farhan memiringkan senyum. Jangan Mas,
Tidak untuk sekarang ya, kehamilannya sangat bersiko. Wajah Farhan berubah. Benar, kenapa sebelumnya tidak terpikir sejauh yang dipikirkan adiknya? Aku anggap diamnya Mas paham dan mendukung semua rencanaku ya. Ya, tolong jangan sampai beritahukan Rani masalah ini. Sekarang giliran lelaki tampan itu diliputi tanya. Apa artinya aku boleh turut campur urusan Dewi yang imbasnya ke Rani? Apa? Ya itu enggak boleh Mas. Biar Dewi selesaikan sendiri dengan Johan. Sudahlah, tidak usah ikut campur urusan mereka. Mas, aku mau menebus kesalahanku ke Rani. Farhan menyilangkan tangan di dada dengan menempelkan punggung ke kursi. Baik, tapi ada syaratnya. Pasti Mas, pasti aku penuhi syaratnya. Ntar aku yang akan urusin Mas sama Rani. Alis tebal dan rapi milik Farhana bergerak naik turun. Bukan itu. Percuma aku deal sama Rani kalau kamu masih jomblo. Apa? Perasaan wanita itu mulai tidak enak mendengar kata jomblo dari kakaknya. Terima, Michael. Farhana mendesah malas. Segera dihabiskan jus miliknya dengan rakus. Enggak Mas, laki-laki segaul dia itu pasti banyak kenalan ceweknya. Entah cewek-cewek kaya ataupun jajaran artis. Jangankan dekat dengan artis, Isyana Sarasvati dan Pia Palen aja dia nggak bisa bedain. Wah, keterus sekali ya. Farhana berdiri. Tapi aku nggak suka Mas cowok yang kelewat katro. Dengan santai ia meninggalkan Farhan. Tapi nak, dia pria baik. Suara Farhan meninggi seiring kepergian Farhana. Mana bisa aku nikah kalau dia aja milih jadi perawan tua begitu. Farhana aneh, dengusnya. Dewi yang egois. Rasa seringkali membisikkan cinta. Namun selama akal mau menakar, seseorang akan mampu membedakan antara cinta dan sekadar nafsu menyalurkan naluri manusianya. Rani masih gelisah di ruang tamu. Sesekali melihat ke arah jendela kaca yang basah karena ditimpa hujan tak berkesudahan. Duh, tuh anak kenapa malah tidur sendirian di kosan sih? Tahu sendiri kan badannya semalam panas. Sudah malam, Ran. Tidurlah. Itu gordennya ditutup saja. Ibu Anggi mengucap pada Rani sebelum masuk kamar. Iya, Bu. Dengan cepat Rani melepas ikatan gorden, namun saat menariknya sebuah foto kecil yang memperlihatkan kemesraannya dengan Johan yang berpelukan menghadap kamera dan Dewi dengan seragam sekolah setelah merayakan kelulusan SMP duduk di bawah mereka. Dewi, Rani memegangi dadanya, seolah rasa cemas itu semakin nyata. Kita pindah ke Farhana. Farhana yang keluar buru-buru dihentikan Farhan. Stop, mau kemana sepagi ini? Aku buru-buru Mas, ada pasien yang harus cepat ditangani. Iya, oke, itu bagus. Tapi setidaknya lihatlah kakimu dulu tuh. Masa kamu pakai kaos kaki berlainan? Farhana meringis setelah melihat kakinya. Namanya juga buru-buru Mas, ya udah aku balik ganti lagi. Lagian Mas ini teliti sekali. Saat berbalik, Zakir sudah berdiri di depan Farhana. Duh, cubinya ponakan Amah. Jangan sentuh itu, seru Farhan. Farhana berbalik memicing mata pada asal suara dengan setengah berjongkok. Dia bisa beku dipegang wanita dingin sepertimu. Setelah mengucap, Farhan pergi menahan tawa. Ngeselin banget sih papanya Zakir. Ucap wanita itu sembari menghentakkan kaki sebelum akhirnya pergi ke kamarnya. Han, sini. Suara berat Bapak Farhan memanggil. Seketika Farhan duduk di samping pria itu dengan diapit sang ibu. Bapak mau bicara serius sama kamu. Batin Farhan tertekan. Pasti soal perjodohan lagi. Sama seperti sebelumnya. Namun ia berusaha tenang, tidak mau orang tuanya kecewa karena ucapannya. Iya Pak. Bapak dan Ibu sangat menyayangi Farhana dan juga kamu. Bapak dan Ibu bahkan gak pernah bedakan kalian berdua. Sementara bapaknya bicara, sang ibu diam, menyimak dengan serius meski tahu apa yang akan disampaikan suaminya. Iya Pak, Farhan tahu. Bapak selalu adil. Farhan menimpali. Benar, tapi bukan itu maksud Bapak. Pria tua itu memotong. Farhan mengernyitkan dahi. Kedua orang tua Farhan saling pandang.
Dengan ibu yang menganggukkan kepala pada suaminya dengan maksud agar Bapak Farhan tidak ragu mengucapkan maksudnya. Tadinya Bapak pikir setelah 25 tahun setidaknya Farhana akan menikah. Tapi jodoh tidak juga datang. Dia selalu saja menolak. Sepertinya dia tahu apa yang tidak kamu tahu. Dan dia berharap padamu, Han. Dan kamu juga sekarang sudah tidak lagi beristri. Apa tidak sebaiknya kalian berdua, apa kamu tidak memiliki perasaan apapun pada Farahna? Maksud Bapak? Tentu saja tidak, Pak. Kami berdua ini kan kakak beradik. Ada apa ini? Tanya Farahna yang baru datang dari dalam. Mendengar namanya disebut saat akan keluar membuatnya mendekat pada 3 orang yang tengah bicara serius itu. Melihat kedatangan Farahna, orang tua mereka saling pandang. Ada perasaan tidak enak di antara mereka. Kita beralih kepada Johan. Johan berpamitan pagi-pagi sekali pada istrinya. Berniat mencari Dewi lantaran tadi malam hingga pukul 23 belum menemukannya. Tidak ingin Rani curiga berlebih, ia pun memilih pulang. Waktunya telah banyak tersita. 2 hari berturut-turut tidak masuk kerja, ia pun memilih waktu sebelum jam kerjanya. Walau bagaimana, ia hanya seorang bawahan yang harus taat aturan jika tidak ingin kena PHK seperti beberapa temannya. Baru saja masuk setelah mengantar Johan hingga depan pintu. Seseorang menelpon dan mengabarinya sesuatu. Mendengar kabar itu, Rani segera berlari ke kamar bersiap untuk pergi. Hingga ia hampir selesai dengan persiapan terakhir, mematut diri di kaca memasang himar segi 4 yang disimpan lama di almari kamarnya. Mertuanya yang lewat kamar dengan pintu terbuka lebar menghentikan langkah. "Rani, kenapa panik begitu?" Ibu Anggi ikut cemas melihat wajah menantunya yang terlihat syok, berharap tidak ada sesuatu yang terjadi dan membuat janin wanita itu bermasalah. Rani harus pergi, Bu. Maaf ya, nanti Rani ceritakan di telepon." Ia keluar sembari berpamitan, memilih tidak menceritakan apa yang tengah ia hadapi sekarang, yang membuat hubungan keluarga antara mereka semakin renggang.